ya tidak tahu lah ke depannya itu seperti apa. Mungkin Zoom itu nanti bisa juga mungkin dijadikan sistem ya. Nah, baik, jadi MS Teams yang kita gunakan ini sebenarnya juga belum merupakan ini LMS ya. Jadi belum merupakan sistem, jadi sifatnya masih individu dosen itu ya. Jadi belum dalam bentuk sistem ya. Kalau bentuk sistem itu artinya semua yang ada itu dalam satu sistem. Jadi ketika kalian masuk di sini itu langsung terekam di sistemnya semua. Jadi kalau misalkan UNJ punya sistem itu akan terekam di sistem UNJ gitu. Tapi ini hanya kita memanfaatkan Microsoft ya yang di UNJ yang dengan artinya dengan menggunakan ini ya karena UNJ sudah berlangganan jadi tidak bayar lagi gitu ya. Jadi kalau dosen menggunakan ini tidak bayar lagi. Kalau Zoom itu ya supaya aman ya berlangganan. Saya sampai hari ini masih berlangganan. Jadi masih saya teruskan itu. Jadi mungkin ada keperluan tertentu. Jadi itu saja sebenarnya. Kemudian ya ternyata ya ada salah satu kelebihannya itu tadi bisa memasukkan dokumen di sini atau artinya kita bisa ambil dokumen di sini. Baik, termasuk absensi ya. Jadi saya absensi saya lakukan 2 kali, minimal 2 kali ya. Jadi sekarang ini sudah 34 ya. Saya ambil dulu ini absennya. Ya. Oke. Nah, kemudian ya. Baik. Jadi seperti itu ya. Jadi kedepannya kita ya kalau tidak ada masalah yang berat ya, kita teruskan dengan MS Teams ini. Oke. Ya, kalian sudah bisa lihat itu slide jelas? Sudah ada Pak. Sudah Pak. Jelas ya. Oke. Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan, perkuliahan dengan saya itu saya berharap ya itu interaktif ya, interaktif dalam arti kata ya ketika saya menjelaskan ya mungkin ada pertanyaan yang saya ajukan atau saya minta tanggapan gitu, tolong direspon gitu ya siapapun yang ada di kelas ini. Kalau bisa orangnya jangan itu lagi gitu ya. Jadi yang lain mestinya aktif juga gitu. Jadi kenapa demikian ya kelas daring ini ya kalau tidak dilakukan seperti itu ya mudah-mudahan kalian sudah punya kesadaran yang tinggi gitu. Artinya ya ini waktu ini mesti dimanfaatkan ya. Jadi jangan ada yang ya sudah yang penting kan saya sudah buka dulu masuk kemudian ya saya boleh tidur ya enggak begitu ya atau saya boleh jalan-jalan ya. Jadi mestinya ya ini kelas kalau bagaimana kita di kelas luring itu kan kita sudah dalam kelas duduk ya sampai jam pelajaran itu habis dosennya keluar baru keluar kan gitu kan ya. Jadi mesti seperti itu. Nah, tapi kan karena ini daring ya susah mengetahui ya apa kegiatan apa yang dilakukan oleh ya setiap kita yang ada di sini ya. Termasuk kalian ya kalau saya misalkan saya tutup videonya terus saya kasih tugas misalkan kalian kan nggak tahu saya ngapain, apakah saya masih duduk depan komputer atau saya kemana kan gitu ya. Nah, jadi itu. Jadi saya berharap ya kelas ini tetap aktif ya gitu. Jadi artinya tidak ada meninggalkan layar baik komputer maupun HP. Oke, saya kira demikian ya. Ya. Jadi minggu lalu itu kita sudah mendiskusikan atau sudah membahas tentang konformasi ya. Jadi konformasi itu ya sebagaimana yang pernah kita pelajari
Ya, adalah susunan atom-atom atau gugus di dalam molekul ya, yang berhubungan dengan ruang. Ya. Jadi di tatanan gugus-gugus ya, dalam molekul itu yang berorientasikan ruang atau katakanlah 3 dimensi, itulah yang disebut konformasi. Dan konformasi ini ya yang sebenarnya yang faktanya itu ini kok langsung jalan ya sebentar. Kok jadi berubah nih? Bentar, slide-nya kok ini. Bentar ya. Di kalian apa layar itu masih apa? Lagi stop, Pak. Stop ya? Iya. Iya, makanya saya juga ini kok ini sendiri gitu. Saya ulangi lagi. Iya, memang lepas deh, keluar deh. Saya please. Pelan ya. Iya. Barangkali mungkin ada pengaruh ya. Saya kira begini, tidak apa-apa ketika saya menjelaskan ini kalian off-kan videonya tidak apa-apa gitu ya. Nanti jadi tapi ketika saya minta nanti tolong di-on-kan lagi gitu. Ya. Mungkin ada pengaruh kali. Berat jadinya. Oke. Sudah bisa lihat lagi? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Jadi Sudah, bisa. Ya, baik ya. Saya lanjutkan ya. Ya, jadi ya tentang konformasi ya. Jadi sekarang kita masih topiknya itu masih berhubungan dengan konformasi. Jadi kita sedang mempelajari sebenarnya ya model-model susunan atom-atom di dalam molekul atau tatanan ya. Jadi tatanan atom-atom atau gugus dalam molekul ya. Itu seperti apa ya tatanan molekul tersebut itu yang katakanlah yang paling stabil ya, paling stabil dan berdasarkan itulah sebenarnya ya bahwa molekul tersebut ya akan mengalami kondisi stabil itu gitu. Jadi kalau misalkan ya ada beberapa susunan atau tatanan itu nanti ada perbedaan ya dari kestabilan akibat adanya torsi ya strain ya
tegangan-tegangan di dalam molekul karena faktor ruang, karena faktor gugus ya, dan karena susunannya tersebut. Jadi sebenarnya molekul itu tidak ya seperti yang kita pelajari secara teori ini. Yang sebenarnya itu ya mana yang kita temukan yang menurut kita itu paling stabil. Jadi sebenarnya molekul itu yang sebenarnya dalam keadaan yang paling stabil gitu. Jadi itu maksudnya. Jadi jangan kalian beranggapan atau berpikir wah ini misalkan sikloheksan itu ternyata kan bisa bentuk kemarin ya bentuk perahu atau biduk ya, bisa bentuk kursi. Nah, makanya kita pelajari ya sebenarnya antara dua bentuk itu mana yang lebih stabil kan gitu kan. Nah, berdasarkan kan kita lihat itu susunan-susunan gugusnya itu ya mana yang tegangannya yang paling rendah ya, tegangan dalam molekul itu. Nah, dari situ akhirnya kita simpulkan bahwasanya yang lebih stabil itu adalah dalam bentuk kursi dibandingkan perahu atau biduk tadi gitu. Ya. Nah, sehingga fakta yang sebenarnya ya adalah dalam bentuk kursi itu gitu. Jadi yang tadi dimodelkan dalam bentuk perahu itu sebagai kajiannya saja gitu. Nah, sama halnya kemarin ketika konformasi kita robah-robah ya, katakanlah tanah kemarin itu ya 2 gugus metil kita coba posisikan di 0 derajat metil-metilnya ya, kemudian digeser ya searah jarum jam itu 60 derajat. Akhirnya kan yang ditemukan yang paling rendah itu tingkat energinya adalah yang sudutnya 180 ya. Jadi faktanya seperti apa? Ya yang itu yang Steger itu yang di molekul itu akan cenderung ya ke kestabilan yang paling tinggi. Jadi berarti dalam hal itu adalah energi yang paling rendah. Ya. Nah, maka Steger itulah yang artinya yang dituju oleh struktur molekul yang ideal itu. Jadi ya, nah, kemudian sama seperti sikloheksan ini seperti gambar yang ini ya, ini kemarin kita sampai di sini ya. Jadi ini sikloheksan ada ya 6 atom karbon ya. Ya, kan terlihat di sini ya. Jadi masing-masing karbon itu masih memiliki 2 atom H yang warna putih. Dan ketika konformasinya ini seperti ini yaitu kursi, maka 2 atom H itu selalu berada ya yang kemarin yang sudah kita kenali ada istilahnya aksial dan ekuatorial ya. Jadi yang orientasinya ke atas atau ke bawah itu disebut aksial. Jadi dasarnya sebenarnya utara selatan itu ya. Kemudian yang menjauh dari bidang itu, nah itu disebut ekuatorial gitu ya. Jadi selalu ada aksial, ekuatorial. Jadi dan aksial itu selang-seling. Ya, kalau kita urut atom karbon itu, aksial itu selang-seling. Ya, katakanlah misalkan atom karbon nomor 1 tuh ya di gambar ini ambil ya yang paling kanan ya, paling kanan berarti yang ini ke bawah ini. Nah, maka di situ akan ada satu posisi aksial yang mengarah ke bawah dan yang satu ekuatorialnya keluar bidang itu. Jadi keluar bidang tetapi ya karena sudut ikatannya 109,5 ya berarti lebih besar dari 90, maka dia yang lurus ke bawah. Nah, yang satu lagi pasti agak lebih besar sudutnya itu lebih naik ya. Nah, jadi dia akan keluar bidang tapi
naik sedikit. Jadi kalau 90 datar tambah 109,5 berarti tambah 19 derajat lagi ya, 19,5 derajat lagi. Nah, kemudian kalau kita misalkan ya kita urut ya, katakanlah ke depan ya, ke depan. Nah, itu nanti aksialnya berlawanan. Ya, yang kalau tadi apa namanya ke bawah, ini sekarang aksial ke atas. Nah, sedangkan yang ekuatorialnya ya mengarah ke kita itu, ya, mengarah ke kita. Nah, seterusnya demikian ya, ke kiri nanti aksialnya ke bawah karena tadi ke atas ya. Maka ekuatorialnya juga ya keluar bidang dan ke atas lagi. Kalau yang tadi ini lebih ke bawah gitu. Jadi sudutnya itu semuanya 109,5. Dan ya ketika kita buat susunannya itu seperti perahu atau biduk kemarin punya sudut 109,5 juga, tapi ada apa? Nah, bedanya di mana coba kemarin? Tolong ada yang komen gitu. Apa bedanya kemarin? Kalau sudut ikatan ada sama 109,5. Jadi artinya tegangan sudut tidak ada, baik kursi maupun perahu atau biduk. Tetapi kenapa yang perahu atau biduk itu kurang stabil dibandingkan kursi? Gitu. Karena ada tegangan torsinya, Pak. Torsi ya. Jadi ada atom H yang searah ya, artinya berada dalam suatu bidang yang sama, orientasi sama gitu. Sehingga ya ada torsi di situ ya, ada torsi meningkatkan energi dari molekul tersebut. Oke. Ya, sementara di ekuatorial di kursi ya, di kursi itu semuanya itu ya artinya kalau atom H-nya itu katakanlah aksial ekuatorial ya, itu ya tidak ada yang bersebelahan itu yang searah. Jadi kalau yang sama-sama ke atas itu 1,3 ya, arti berjarak ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, karena kita sudah kenal dengan pada aksial dan ekuatorial ya. Kita coba lihat, kita coba analisis itu konformasi sikloheksan monosubstituen. Ya, jadi kalau tadi kan sikloheksan itu semua gugus atau substituennya. Jadi substituen itu sama dengan gugus ya gitu ya. H semua. Nah, sekarang bagaimana kalau ada ya alkil ya, dalam hal ini metil misalkan. Tapi hanya satu gitu ya. Nah, seperti apa keadaan itu? Jadi ya. Oke. Ya, di sini ada penjelasan di bawah. Konformasi paling stabil adalah kursi, ya substituen lebih stabil pada ekuatorial. Oke, itu catatannya gitu kan. Sekarang coba kita lihat gitu. Ya. Ini jadi ada satu metil, ya ada satu metil, ya. Berarti namanya sekarang metil sikloheksan, ya, metil sikloheksan. Jadi kalau misalkan dalam posisi ini seperti ini, jadi ini ini kursinya, ini senderan ya, ini luncurannya ke bawah, ini katakanlah alasnya ya, tempat duduk ya. Jadi ini metil diposisikan di sini, berarti dalam posisi aksial ya. Ya. Kemudian jika struktur ini ya kita balik ya. Jadi kalau misalkan di praktikum itu ketika menggunakan molimod ya atau model ya, itu bisa kita lakukan itu. Jadi kita balik. Kalau kita balik apa? Ini jadi ke atas nih, ke atas ya, yang kiri itu. Yang kiri kan tadi ke bawah jadi ke atas itu, ujung kiri itu. Yang ini juga
yang kanan yang ada metilnya itu juga nanti akan berubah jadi ke bawah gitu. Nah, ya jadi sekarang kalian lihat struktur kanan ya. Jadi yang ujung kiri itu naik ke atas ya, jadi ya terbalik ya, dia jadi tadinya luncuran ke bawah dia jadi sendarannya. Kemudian yang ada metilnya itu menjadi ke bawah. Nah, dengan demikian metilnya itu sekarang ya menjadi ekuatorial ya. Jadi tadi dia aksial ke utara, nah sekarang menjadi dia ekuatorial. Jadi dan juga bukan dia ke aksial ke bawah gitu ya. Nah, jadi tidak demikian gitu. Jadi kalau kita buat model pun enggak ya. Jadi persis seperti ini. Jadi tadinya metilnya aksial ke atas, sekarang jadi ekuatorial dan masih berorientasi ya arah ke atas gitu ya. Oke. Ya, ternyata ya jadi ini disebut interkonversi. Jadi konversi itu kan ini perubahan ya. Dia kedua-duanya kursi ya, kedua-duanya kursi ya. Tapi ternyata yang gugus metilnya itu di posisi ekuatorial itu ya apa namanya kemungkinannya itu 95% ya. Jadi di sini dikatakan 95% molekul berada dengan gugus metil pada posisi ekuatorial. Ya. Nah, metil aksial lebih ya dikatakan di sini lebih krodit ya. Jadi lebih kalau krodit itu kan kalau lalu lintas krodit berarti padat, ramai ya. Nah, jadi kalau kita gunakan istilah krodit di sini, bayangkan bahwasanya gugus itu berada di lingkungan yang padat. Nah, jadi kata padat di sini bukan padat solid ya, tapi ya kan sering kita ini lalu lintas ini padat nih. Ya, padat itu ya sebenarnya karena banyak ya. Nah, jadi kalau kata krodit atau ya nanti bisa aja crowing ya, itu ya konteksnya seperti itu. Jadi ramai ya. Nah, cuman kan kalau kita gunakan kata ramai, wah lain lagi ya. Kalau sekarang kan ramai berkerumun kan itu. Nah itu bisa saja nanti kita orientasikan itu sebagai krodit gitu ya. Tapi tidak biasa. Yang sering kita sebut krodit itu lalu lintas gitu. Ya ketika macet, mobil banyak, kendaraan banyak ya, orang lalu lintas juga banyak disebut krodit. Oke, jadi di sini konteks krodit di sini adalah ya lingkungan dari gugus yang kita katakanlah metil di sini ya, lingkungannya tentu gugus-gugus lain ya. Jadi ketika dia berinteraksi ya lebih banyak dengan gugus-gugus lain, maka itu yang disebut dengan krodit. Gitu. Jadi dikatakan di sini metil aksial lebih krodit ya daripada ekuatorial. Dan itu masuk akal ya, dari gambar ini saja kita bisa mengerti ya dan bisa memahami. Gambar yang kanan itu adalah posisi ekuatorial karena orientasi metil itu ya. Jadi metil itu karbon dengan 3H. Jadi semua HH-nya itu orientasinya keluar dari bidang siklo tadi ya. Jadi sehingga kalaupun ya ada misalkan setiap atom karbon punya gugus itu boleh katakan jaraknya sangat jauh gitu. Ya, karena dia berorientasi keluar ruang gitu. Nah, tapi untuk yang aksial yang kiri, struktur kiri itu metil-metilnya itu nanti akan ya berdekatan dengan ya gugus-gugus tertentu yang ada di cincin ya 6 itu atau di sistem cincin
sikloheksen. Ya, jadi sehingga keberadaannya itu 90% di posisi ekuatorial dibanding aksial. Nah, jadi kalau misalkan kita punya molekul namanya metil sikloheksan, ya, nah itu sudah dipastikan, ya, strukturnya itu metil berada dalam posisi ekuatorial. Jadi peluang aksial itu hanya 5%. Ya, itu hasil kajian dari, ya. Oke. Nah, kemudian coba, ya, ternyata itu dibandingkan, ya, dengan kalau tadi metil, sekarang, ya, ini F fluor, ya, fluorin. Jadi fluorosikloheksan. Ya. Jadi ternyata yang ekuatorialnya 60%, ya, aksial 40%. Jadi ini lebih lebih besar, ya, lebih besar aksialnya dibandingkan tadi hanya 5%, ini sekarang 40%. Jadi maka dikatakan di sini, ya, crowding, ya, jadi crowding tidak terlalu terlihat dengan substituen kecil seperti fluorin, ya. Jadi kalau atom fluorin saja kan besar sebenarnya gitu, ya. Nah, tapi kan dalam hal ini yang diamati itu bukan sebagai atom, sebagai gugus, ya. Kalau tadi metil, C dengan F itu, ya, lebih besar F, ya. Betul, ya? Betul tidak? Besar mana C sama F? Besar F, Pak. Ah, betul. C dengan F satu periode bukan? Iya, Pak. Nah, kalau satu periode itu ke kanan itu jari-jari atom makin besar makin kecil. Semakin kecil. Ah, terbalik. Jadi bukan maksud, ya. Jadi C sama F besar mana? Besaran C. C, ya. Nah, jadi sebagai atom saja itu artinya F lebih kecil daripada karbon. Nah, sementara di metil itu ada hidrogen lagi gitu, ya. Nah, jadi itu, maka dikatakan ukuran substituen berhubungan dengan percabangan. Jadi itu. Jadi di sini F saja, ya, tanpa ada gugus lagi, ya. Tadi di metil karbon ada 3H lagi gitu. Jadi ini, ya, menunjukkan ke kita bahwasanya, ya, besarnya gugus yang ada, ya, katakanlah, ya, tadi metil sekarang F, ya, itu menunjukkan kestabilan yang berbeda. Jadi di sini berarti kan 40-60 itu, ya, kalau secara persentase, ya, artinya antara F itu aksial dan ekuatorial itu, ya, tidak mutlak ekuatorial. Kalau tadi 95%, ini 60% gitu, ya. Nah, jadi artinya memungkinkan juga sebanyak 40% F itu berada di posisi aksial gitu. Ya. Jadi sehingga nanti juga kita akan temukan, ya, molekul-molekul yang sama nanti gugusnya sama, tetapi kok nanti, ya, ternyata kita dapatkan aksialnya juga, ekuatorialnya juga. Jadi itu sebenarnya yang sedang kita pelajari sebenarnya. Jadi ternyata antara aksial dan ekuatorial itu, ya, tergantung dari besar gugusnya juga, ya. Kemudian mungkin selain itu nanti tentu bukan hanya ukuran gugus saja, tentu ada faktor-faktor lain nanti, ya, yang berhubungan dengan sifat intramolekuler. Misalkan bisa saja tolakan dari dua
atom yang mempunyai keelektronegativan yang besar ya secara ruang itu bisa terjadi tolakan juga gitu ya. Jadi misalkan OH ya, OH bersebelahan itu kan berarti kan O-nya itu dekat-dekat itu ya. Nah, itu jadi bisa juga terjadi tolakan itu nanti ya. Jadi kayak itu dari sisi apa namanya sifat intramolekulernya. Nah, kalau ini kan dari ukuran saja gitu ya. Nah, dari ukuran saja itu sudah membedakan kestabilan ya, yang diakibatkan oleh apa tadi tegangan yang ada di dalam molekul. Oke, kemudian ini apa namanya? Sorry, langsung loncat ya. Bagaimana kalau misalkan ini tersier butil ya, tersier butil sikloheksan. Jadi kalau tadi yang pertama kalau sikloheksan kan H di sini, terus metil, metil CH3 ya. Sekarang H-nya itu kita ganti metil semua. Berarti ini lebih crowded lagi ya, lebih besar lagi itu ya. Dan itu ternyata memang ya peluang aksialnya semakin sedikit, jadi kurang dari 0,01%. Jadi ya sebaliknya yang ekuatorialnya yang struktur kanan itu ya 99,9%. Jadi ini sudah ya boleh katakan hampir 100% itu adalah ekuatorial. Ya. Jadi dari model dengan gugus yang dibuat lebih besar lagi ternyata membuktikan bahwasannya ya faktor tegangan di aksial itu makin besar gitu ya, makin besar, sehingga kecenderungan molekul itu ya menjadi ekuatorial gitu, ya. Oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat benar sekali, misalkan tersier butil tadi, ya, tersier butil itu, ya ini tadi, ini metil, apa ini C, ya, kursor saya bisa dilihat ya? Enggak? Nggak bisa, Pak. Enggak bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tidak Kalian bisa, tahu Pak. kalau supaya kursornya kelihatan apa yang di sini? Ada yang tahu? Saya belum ketemu. Kurang tahu, Pak. Ya, saya juga belum ketemu pakai kursor apa. Kalau di Zoom udah biasa itu bisa kita ambil kursor gitu. Ya udah nanti dicari ya namanya. Oke. Jadi baik saya lisankan saja ya. Jadi ini kalian bisa lihat ya struktur tersier butil itu ke atas ya. Iya, Pak. Nah, Iya, jadi, ke atas maka orientasi metil-metilnya itu ya seperti gambar ini. Jadi bagaimanapun ya walaupun dia berusaha untuk sejauh mungkin dengan gugus-gugus yang ada di cincin 6 itu, itu jalan sendiri. Nah loh. Ya. Ya. Jadi tetap ada satu metil itu ya dekat sekali dengan atom hidrogen ya secara ruang. Itu ya. Kelihatannya itu ada panas itu menunjukkan itu ya. Jadi walaupun ya dia tidak apa searah ya. Nah, kemarin kita sudah belajar ketika dua gugus ya. Jadi ini kita sebut walaupun dia hidrogen, kok keluar. Oh, sorry. Sebentar ya saya ini. Baik, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak.
Oke, ini tadi kan ini tidak muncul nih tadi ya. Oke. Yang apa namanya ketika metil ya. Ya, makanya tadi kayaknya sorry. Ya, ini tadi ya. Tidak tahu kenapa dia loncat tadi. Ya, saya baik ya. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya itu. Tapi kita mau lihat nih. Ya, sekarang muncul. Jadi metil tadi ya, kenapa dikatakan dia apa namanya tadi crowded ya atau crowding ya, sumber kepadatan atau crowding adalah karena dekat dengan hidrogen ya di sisi yang sama pada cincin. Jadi ini maksudnya ya ketika metil tadi ya kita ya di posisi aksial, nah terlihat itu dia apa namanya dekat dengan atom hidrogen pada posisi ya. Jadi kalian ya katakanlah karbon yang mengikat metil itu karbon 1 ya. Nah, jadi karbon 1 maka atom hidrogen yang aksial yang ya yang orientasinya ke atas itu adalah posisi 3 dan 5 gitu. Betul ya? Iya Pak, betul Pak. Nah, Iya Pak, betul. nah, jadi ya secara ruang dia jadi dekat. Ya, dekat itu dengan posisi atom hidrogen 3 dan 5 tadi, ya. Nah, itulah yang ya yang menyebabkan kestabilannya lebih rendah. Jadi ada di situ tegangan van der Waals ya, van der Waals. Oke, nah sementara yang ekuatorialnya itu boleh katakan tidak ada ya, karena orientasi metilnya keluar ruang tadi yang jadi di struktur kanan itu ya terlihat tidak ada ya dengan satupun hidrogen yang dekat gitu, jadi jauh semua gitu. Oke, jadi ini tadi yang kelewatan itu. Saya tidak tahu kok bisa loncat tadi. Oke, kemudian ini F tadi ya. Nah sekarang yang sedang kita bahas tadi adalah tersier butil sikloheksan ya. Nah, ya, jadi tadi ya kalau metil hanya ya metil itu hanya H-nya itu ketemu dengan H 3 dan 5 ya. Nah, kalau ini ya lebih dekat lagi karena ya cabang ya tadi H-nya itu kan terikat langsung dengan karbon ya karena berupa metil. Sekarang H-nya itu ya nambah lagi karbonnya kan sebagai cabang ya. Nah, kelihatan metilnya itu sangat sangat dekat ya dengan HH ya yang posisi 3 dan 5 tadi. Jadi lebih lebih tegangan van der Waals-nya lebih besar lagi gitu. Karena lebih dekat lagi. Nah, sehingga peluang aksialnya itu juga semakin kecil gitu. Tadi diperlihatkan kurang dari 0,01%. Ya, jadi makin mengerti kita ya karena dengan model begini terlihat sekali ya bisa apa namanya bisa kita pastikan memang ya kalau andaikan tersier butil itu di posisi aksial maka sangat tidak stabil gitu ya. Nah, sehingga ya ingat ya konsep dasar dari ikatan tunggal itu bisa mengalami rotasi. Ya itulah kelebihannya ikatan tunggal sehingga molekul-molekul yang berikatan tunggal itu bisa mengalami tadi disebut interkonversi. Jadi bisa merubah diri dia gitu. Ya. Jadi bisa membalik ya, walaupun kita tidak bisa amati kapan dia membalik itu. Tapi bisa dibuktikan secara ya katakanlah mungkin ya kalau misalkan kita selidiki dengan menggunakan apa namanya
alat untuk mendeteksi molekul, misalkan ya kita deteksi dengan NMR misalkan gitu ya, spektrometer NMR misalkan. Itu akan bisa kita pastikan itu memang ya terjadi itu gitu. Oke, mungkin kalian ya di pendidikan mungkin tidak ada ya mata kuliah penentuan struktur molekul ya. Kalau di kimia kan ada, mereka punya mata kuliah itu. Jadi bisa kita buktikan memang ya ketika kita ukur ya zat misalkan ya kita tidak tahu ini aksial atau ekuatorial ya, maka nanti akan ketemu itu ya dengan diukur dengan NMR itu akan bisa kita pastikan oh ini pasti ekuatorial atau ini pasti aksial. Nah, kalau dengan spektrum lain ya kalau kita ukur dengan IR ya IR tidak bisa, hanya dengan NMR ini karena terkait dengan orientasi gugus dalam ruang itu NMR bisa kita ya bisa menghasilkan informasi data ya yang bisa kita terjemahkan itu ya. Oke, baik, jadi makin besar itu gugus ya secara ruang itu akan menyebabkan tegangan makin tinggi. Nah, ingat ya, untuk ya dari contoh tadi itu yang terjadi adalah tegangan van der Waals ya. Oke. Gini ya. Stereoisomer di substituen sikloalkana. Jadi kalau tadi hanya satu substituen, ya substituen itu gugus ya. Nah, sekarang dua. Ya. Jadi dua gugus yang terikat pada sikloheksan. Ya. Jadi mungkin nanti contohnya dua gugus itu ada dua metil. Kalau tadi hanya satu metil ya, kan tadi disebut monosubstitusi atau monosubstituen ya. Sekarang disubstituen itu. Ya. Nah, di sini ada penjelasan di bawah, stereoisomer adalah isomer yang mempunyai konstitusi sama tetapi penataan atom-atom dalam ruang berbeda. Oke. Ya, jadi disebut stereoisomer. Ya dalam apa namanya, ketika kalian dulu belajar ikatan rangkap alkena ya. Nah, ikatan rangkap alkena ada isomer cis-tran ya. Betul ya? Betul, Pak. Iya, Pak. Betul, Di Pak. isomer cis-tran itu sudah termasuk isomer stereoisomer itu. Ya. Isomer ruang. Nah, kalau konstitusi ya isomer rangka ya. Jadi ketika kalian belajar hidrokarbon itu ada cabang yang letaknya berbeda-beda ya. Nah, kalau ini rangkanya sama gitu. Jadi secara konstitusi dia sama. Kok bisa balik-balik begini ya? Aduh. Wah, ini kelemahannya kayaknya. Bisa lepas sendiri gitu. Aduh. Kalau Zoom jarang ini seperti ini. Tapi kemarin enggak lancar-lancar saja, saya enggak ngerti saya. Mungkin ada ini kali, ada kaitan dengan dengan internet juga ya. Tapi saya pakai Face Media nih. Saya punya dua IndiHome juga. Tadi IndiHome malah lebih lemah malah. Saya ulang lagi ya. Aduh.
Nggak keluar itu. Slide-nya suka keluar sendiri. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya. Bisa lihat slide? Iya Pak, sudah Bisa, terlihat. Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi tadi ya penjelasan saya itu tadi. Jadi isomer geometri di alkena, cis ya dan trans itu sudah termasuk ya stereoisomer itu ya. Nah, sekarang kita mempelajari hal yang sama tapi tidak di ikatan rangkap ya. Isomer itu terjadi karena memang gugus itu terletak di suatu sistem siklik ya dengan tadi ya karena kita sekarang sudah tahu ternyata ada orientasi di sini ada aksial, ada ekuatorial. Ya, jadi memungkinkan itu gugus yang dua itu ya berposisi bisa aksial, bisa ekuatorial. Ya, bisa sama-sama aksial, bisa sama-sama ekuatorial atau bisa satu aksial, satu ekuatorial. Jadi itu maksudnya ya. Nah, sehingga dengan kemungkinan seperti itu ya maka ya perlu kita bahas ya seperti apa sebenarnya ketika dua gugus terdapat pada sikloheksan gitu. Ya, dalam ini dimodelkan dengan dua metil ya. Nah, maka sebelumnya ya dijelaskan dulu bahwasanya stereoisomer adalah isomer yang mempunyai konstitusi sama. Jadi konstitusi sama arti kerangka sama ya. Tetapi penataan atom-atom dalam ruang berbeda. Jadi dalam ini yang maksud dengan atom-atom adalah gugusnya tadi ya. Jadi, oke baik. Nah, ya, jadi ini sebagai ini saja isomer itu ada isomer konstitusional, ada isomer stereoisomer. Oke, sekarang kan kita fokusnya di stereoisomer. Jadi nih ini senyawa ya siklopropan. Nah, siklopropan ini jika ditambahkan dua metil, ya maka dia akan berorientasi yang kiri dan yang kanan. Ya, yang kiri itu searah, ya, yang kanan berlawanan arah. Ya, jadi ada dua stereoisomer, ya, dari 1,2 di metil siklopropan. Ya, yang dua itu ya sesuai gambar ini yang kiri dan kanan. Nah, yang kiri ini karena dia searah maka ini sama dengan tadi ya geometri di ikatan rangkap ya. Maka dia dikatakan cis ya. Jadi ini cis yang gambar kiri, yang kanan trans gitu ya. Nah, sehingga ya untuk yang kiri itu disebut cis 1,2 ya. Nah, yang kanan disebut trans 1,2 ya. Siklopropan. Jadi cis 1,2 dimetil siklopropan atau trans 1,2 ya dimetil siklopropan. Nah, dari gambar ini ya, ini ya kalau biasanya kan kalian sudah dulu, pokoknya trans lebih stabil daripada cis ya, itu kan sudah semacam stigma saja gitu kan. Nah sekarang kita buktikan gitu ya. Jadi bukan hanya stigma tapi ternyata benar ya. Kenapa trans itu lebih stabil gitu ya. Nah, jadi terlihat sekali yang kiri itu ada torsi ya. Betul ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya Pak. Iya. Nah, kalau yang kanan enggak ada sama sekali, ya kan? Ya, jadi
Ya. Artinya tegangan, kalau tegangan sudut sama-sama segitiga gitu kan. Tetapi ada perbedaan di, ya itu tadi, kan letak gugus yang searah atau cis itu, di situ ada tegangan torsi ya. Nah, sementara di ini tidak ya, karena kenapa torsi ini sebidang persis nih, yang kiri itu, yang ke atas itu sebidang persis itu ya. Nah, maka yang kanan tidak sama sekali. Jadi kalaupun ada, ya van der Waal ada nih Pak. Jadi betul ya. Jadi kalau yang dilihat metil yang ke atas itu dengan H yang 2 itu kan van der Waal. Ya, dia tidak sebidang. Nah, kan kita sudah tahu bahwasanya tegangan torsi dengan van der Waal itu besar mana? Besar yang torsi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi secara keseluruhan tingkat energi yang cis itu lebih tinggi dibandingkan yang trans gitu ya, karena di situ ya tegangan sudut sama, tetapi di cis itu ada torsi, sementara yang di trans itu tidak ada torsi, hanya van der Waal. Kita tahu van der Waal itu lebih rendah energinya atau lebih lemah ya tegangan dibandingkan torsi. Jadi itu. Nah, jadi ternyata ini dihitung sama ahli dulu ya. Maka dikatakan di sini kestabilan relatif stereoisomer dapat ditentukan dengan atau dari panas pembakaran. Jadi ini sudah dihitung ya, dua konformasi ini ya. Jadi oke. Oh, ternyata dikatakan di sini dia tegangan van der Waals membuat stereoisomer cis kurang stabil. Jadi ini dia kategorikan van der Waals malah ini. Pada si bidang. Oke, enggak apa-apa ya. Jadi kalau ini dinyatakan van der Waals berarti ini ya enggak ada kan gitu kan. Ya. Kalau saya ini kan ini torsi. Tapi mungkin ya sorry, waduh keluar lagi nih. Nah, ini halaman ini bisa jalan malah. Halo, kalian dengar suara saya? Iya, Pak, dengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, selainnya keluar masuk. Pak. Bingung saya ini. Iya. Kemarin enggak apa-apa. Enggak jalan nih, berarti kan sudah macet lagi ya. Aduh. Ini sibuk dengan ini aja kita nih dah. Ya, jadi sementara kendala MS Team ini kayaknya. Kalau di Zoom enggak, ya jarang sekali ini terjadi seperti ini. Dan Zoom itu ya kan kalian punya pengalaman juga ya. PPT kita itu sama seperti kita buka komputer saja, karena ada slideshow, ada enggak gitu kan. Ini enggak langsung begini saja, udah terpaksa mau geser-geser ya kita enggak ada.
Jadi dengan ya memang segala sesuatu itu kita bisa ambil kesimpulan dari pengalaman. Nah, ini yang jelas hari ini pengalamannya seperti ini. Jadi ada kendala ya. Tadi udah berapa kali itu keluar masuk ininya slide-nya itu. Oke, baik. Ya sudah. Ya. Oke, jadi tadi saya katakan torsi ya. Nah, ternyata dari penjelasan ini dikatakan van der Waals ya. Jadi yang cis itu van der Waals, yang berarti yang kanan ya ada gitu kan itu. Nah, ya. Ya enggak apa-apa kalau menurut saya gitu ya. Kalau saya kan menerjemahkan torsi itu sebidang itu. Nah, ternyata ya barangkali di sini mungkin disebut van der Waals walaupun sebidang karena jarak ikatannya jauh. Nah, jadi jadi kan kita lihat metil itu ya kiri kanan ya, memang itu kan jauh jadinya. Ada karbonnya itu berjarak 3 ikatan itu ya. Ngerti enggak maksudnya 3 ikatan? C metil kiri, C yang segitiga, C segitiga dan C metil yang kanan gitu. Ya. Oke. Jadi kesimpulannya sama, bahwasanya yang cis itu lebih tinggi tingkat energinya. Ya, jadi di sini dihitung itu sebesar 3.371 kJ per mol. Sementara yang kanan itu 3.366 per mol. Jadi ada perbedaan sekitar 5 kJ per mol. Jadi yang trans itu tingkat energinya lebih rendah sebesar 5 kJ per mol dibandingkan yang cis gitu. Ya, jadi ini berdasarkan penghitungan panas pembakaran. Ya, jadi artinya memang bisa dibuktikan juga ya, bisa dibuktikan juga dari panas pembakaran molekul tersebut gitu. Jadi selain dari kita memahami melalui model, ternyata sebelumnya juga sudah dibuktikan bahwasanya tingkat energi ya, jadi tidak hanya disebutkan saja bahwa tingkat energinya lebih rendah, ternyata memang diukur faktanya yang trans itu ya sebesar 3.666 kJ per mol, sedangkan yang cis 3.371 kJ per mol dengan perbedaan 5 kJ per mol. Oke, jadi makin yakin kita ya. Kok enggak jalan lagi nih? Gimana sih? Ya maaf Pak, di kami kayaknya masih di slide ke-56 Pak. Oh iya, beda ya. Iya Pak. Ini enggak jalan di saya lagi. Mungkin ada yang kepencet, Pak, dari partisipan. Apa ya? Saya enggak mencari apa-apa ya. Gitu. Atau ini aja, kita riset aja ya, saya keluar dulu aja ya nanti. Iya Pak. Nah, Kayaknya iya, itu ada yang ini Pak, Iya, ada Pak. yang mencet take control, jadi dia bisa ngontrol slide-nya dipindah-pindahin gitu Pak. oh gitu. Iya, jadi nggak tahu nih siapa yang ini, atau nggak sadar kepencet aja sih mungkin Pak. Soalnya Ya, emang Pak. bisa. Jadi kan kalau di Miss Team ini Microsoft Team maksud saya itu ada kayak muncul tulisan take control gitu Pak. Mungkin teman-teman ada yang nggak sengaja kepencet itu Pak. Oh gitu. Oh. Iya Pak. Saya Kalau kayak di Zoom kan bisa hilang gitu Pak. Enggak bisa dikendalikan dari ini. Dari hostnya saja kan itu. Oh gitu Iya, ya. Pak. Oh. Iya. Oke. Oh, kalau gitu ya saya ini lagi aja, riset aja, saya live dulu aja ya. Baik Pak. Baik Pak. Jadi ini mau dibuat ruang baru gitu Pak.